tukang bansos itu adalah John ya, supaya kalian tahu. Kalau dia manusia normal ya, masa nyuruh Agus cabut laporan baru dikasih uang 200 juta? Emang apa? Ya, udahlah, kamu tuh nggak usah cari gara-gara sama orang buta. Mana ada orang, John, kamu kalau di Agus cabut laporan dikasih sekian, umpamanya contoh. Ya udah nggak usah main-main deh. Nanti bisa berantem sama kita, nggak ada gunanya loh berantem sama gue gitu ya. Karena kamu tuh kita anggap aja rumput-rumput liar yang nggak penting bagi saya. Baik, Bang, dibilang memanfaatkan masyarakat kecil. Nama saya itu Manfaat, Muhammad Farhat ya. Bang, siapa dia? Ya, saya ini berjuang kenapa? Agus ini ya, mereka dapat orang yang jahat menurut saya, karena uangnya udah diambil semua. Terus ketika ada masalah ini, Agus merasa mereka jahat. Mereka dipadukanlah beberapa rekaman yang kita anggap direkayasa. Ini mereka ini takut, apalagi masuk di Denny Sumargo yang ngomongnya baik-baik aja, ya ikhlas, serahkan aja ke yayasan. Padahal nggak begitu. Terus kemudian Gary kamu hati-hati Gary, kamu pelakunya. Ya, Agus ikhlas uang itu diambil mereka, Gus. Uang itu yang 1,3 itu diambil Nopi, kemudian lagi berantem gini, tiap ada apa-apa telepon Nopi, no, Agus butuh uang, padahal berantem, padahal dia marah juga, dia ngelawan kita. Ya, Agus ikhlas seperti itu. Sebenarnya dalam hati lu paling dalam sih enggak sih gitu. Ya udah, stop sampai di situ, Gus. Jadi itu hak Agus. Bang, kemudian ada nggak orang yang ngumpulin dana mau bikin petisi? Petisi apa? Petisi yang negatif. Makanya saya hadir sini. Saya nggak ngelihat Agus ini salah atau benar. Saya ngelihat lu nggak boleh nyerang orang yang tak berdaya. Agus ini udah mau bunuh diri. Agus ini panas tinggi, hanya nggak mau masuk rumah sakit aja. Kalau ada terjadi apa-apa sama Agus, misalnya dia harus masuk ruang ICU atau apa, ya mudah-mudahan tidak ya. Itu kesalahan adalah yayasan. Yayasan yang bikin. Yang berhak mengelola itu nih mereka nih, istrinya, bapaknya. Dan Agus ini tidak boros. Dan semua uang itu udah kembali sama Agus, nggak ada lagi masalah. Itu pun uang yang orang Shopee, karena memang dia punya itu, digede-gedein, dikompor-komporin. Baik, Bang, terkait ini, Novi menuding setelah pengembalian dana itu sebenarnya tidak ada apa-apa sampai akhirnya Bang Farhat masuk. Seperti apa Bang tanggapannya? Dia aja ngomong sukarela, nih istrinya nih, kamu di 300 juta diteror kan? WA-nya apa? Mau dilaporin ke Dinsos ya deh? Kemudian mau dilaporin apa segala macam terkait kan? Iya. Ada kan WA-nya kan? Ada. Kamu merasa terancam nggak? Malu nggak digituin? Iya, kita serba salah kalau Ya itu. salah enggak gitu salah. Dan walaupun dia juga salah, begitu kita luruskan, lu nggak boleh gitu, nggak boleh semena-mena sama mereka. Selama ini lu boleh ngumpulin dana buat anak kecil, nggak bisa protes. Orang gila lebih-lebih lagi nggak bisa protes. Ini lu anggap orang buta lagi lu masuk nih. Dia nggak ngeliat, nggak ada kita, ada aparat awas damping mereka. Gua audit. Kalau lu nggak takut audit sih, jangan ngomong audit. Ujungnya dilapor kan. Ayo sini kita buka, kita masuk audit. Bisa kok, ya. Semua data udah lengkap ya. Ya. Mantap. Gak usah ngomong. Lu mau berwatak, gua nggak pengaruh. Lu mau pengaruhi 100.000 orang petisi sama gua, nggak ada pengaruh. Nggak ada yang gelap ya dalam kebenaran. Dan saya nggak akan berhenti untuk membela. Ini dokter di mana sih? Yang di Medan Bang katanya ada. Emang dari Medan deh, Bos? Maksudnya salah satu dokter yang komen katanya Dokter apa Agus sih? cuma memilih BPJS itu karena alasan saja katanya. BPJS maksudnya gimana? Agus ada yang berpendapat maksudnya Bang, Agus memilih BPJS itu karena alasan saja, padahal kan pelayanan eksekutif ada terbuka gitu Bang. Ada, kita juga pakai waktu itu layanan eksekutif kan, cuman kita dari awal tuh emang kan kita pakai BPJS. Ya kalau BPJS itu kita nggak kan ada pengaruh. pakai dokternya. Kecuali kan misalnya dokter gini, sendiri, gitu. Gara-gara BPJS matanya Agus rusak 2, nambah lagi mulutnya, giginya ompong jadi 5, itu repot. Tapi dia sembuh kok walaupun BPJS, uangnya juga walaupun BPJS bukan ngaku bayar
eksekutif, udah itu nggak usah dipersoalkan. Tidak usah dipersoalkan, itu hanya mencari-cari kesalahan orang, ya Gus. Ini orang baik nih, orang baik, bapaknya orang baik. Coba kenapa bapak kemarin di wawancara itu? Apa ceritanya? Jadi tuh intinya dia bilang ngajak merokok, katanya diwawancarain, terus aku nangis-nangis tuh. Siapa mas yang dibilang ajak merokok siapa? Bapak Gerinya. Oke. Terus diajak merokok. Bentar ya Gus, bapak mau ajak bapak ayah merokok dulu ya, katanya gitu. Nggak tahu diwawancarain, Agus nangis-nangis tuh teriak-teriak. Ya udah, pokoknya itu semua rekayasa dia lah untuk Iya. menunjukkan kepada orang bahwa dia berhak mengelola uang 1,3 miliar. Gitu kan Gus? Ya, Betul kan terus Gus? Agus bilang juga sama Pak Geri pas waktu pemindahan tuh kan, Pak, di dalam hukum itu nggak boleh loh Pak, aku bilang gitu kan, itu nggak boleh, aku bilang gitu. Nggak apa-apa Gus, katanya gitu. Nanti kan walaupun ke yayasan, nanti Agus tetap kita ini kok, kita kontrol. Pokoknya nanti segala kebutuhan Agus di rumah sakit kita yang kontrol. Oke, katanya. pokoknya pada intinya dasarnya orang kalau udah berantem, udah nggak suka, sudah saling jahat dalam masa terganggu ini, ngapain lagi lu mau jadi mama angkatnya? Ya, serahkan uangnya kembali sama Agus. Kalau lu nggak serahin, gua laporin. Itu bujuk rayunya ada, penipuan, penggelapan, ya pasalnya ada. Kita sudah somasi. Oke, Gus saya kita jalan. Somasi kan nggak dijawab bang. Nah, udahlah. Bagus kalau dia nggak jawab. Ayo, proses hukum. Pukul, hajar. Pukul, hajar. Berarti tujuannya tuntutannya adalah dikembalikan semua ya. Kalau memang hanya dia, nggak akan kita minta. Tapi kalau bukan hanya dia, mengada-ada, kan dia kan dalilnya apa? Diserahkan sukarela, nggak ada sukarela, lu paksa. Oke, yuk. Ada bukti pemaksaannya. Ayo. Oke. Oke. Oke gitu teman-teman ya. Terima kasih banyak. Pak RT.